warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pembelajaran kali ini dimulai, adakah dari teman-teman kalian yang tidak masuk? Buyut sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman-temannya yang tidak masuk hari ini dikarenakan sakit atau kesalahan itu mudah-mudahan disehatkan dan bisa Amin, amin. Amin. 12 dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin ya wa rasulah fahma amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang Ustaz ingin mengulang kembali materi yang minggu kemarin. Ada yang masih ingat tentang apa materi minggu kemarin? Muamalah itu apa? Aturan Islam dan mengatur hubungan antar manusia. Dalam setiap urusan Dunia. setiap apa tanya ya Pak? Kita sosial ya. Itu materi yang kemarin tentang muamalah. Pernahkah teman-teman di sini memberi kepada pengemis? Nah, Lalu juga apakah pernah kalian itu memberi kepada orang yang berprestasi? nah, Hari ini kita akan mempelajari materi sedekah dan hadiah. Itu kita akan memberikan materinya di video keteladanan Nabi dalam kedermawanannya dan pemberian hadiah dan sedekah, hukum-hukum sedekah dan hadiah, ya. juga syarat-syarat, rukun-rukun dan hikmah pada materi sedekah dan juga hadiah. Dan juga teman-teman akan melihat video kisah Jabir bin Abdullah dan dermawanan Rasulullah. Dermawanan Rasulullah. Jabir bin Abdullah adalah anak dari seorang pahlawan Uhud yang bernama Abdullah bin Amr al-Ansari. Suatu ketika, ada kejadian unik ketika dia bersama pasukan muslimin baru pulang dari peperangan. Pada waktu itu, Jabir menunggang unta dalam perjalanan pulang menuju Madinah. Namun berbeda dengan unta yang dimiliki oleh orang lain, unta milik Jabir sangat lemah hingga dia tertinggal di belakang. Rasulullah SAW yang melihat Jabir tengah kesusahan lalu menghampiri Jabir. Apa yang sedang terjadi denganmu, wahai Jabir? Unta saya berjalan sangat pelan ya Rasulullah. Rasulullah lalu melihat-lihat sekitar dan menemukan ada pohon yang berdiri tegak tidak jauh dari mereka. Ambilkan aku ranting pohon itu. Dan segera Jabir pergi ke pohon tersebut dan memotong ranting yang kemudian ia berikan kepada Rasulullah. Ini rantingnya ya Rasulullah. Dudukkan untamu, Jabir. Jabir lalu mendudukkan untanya. Tidak lama setelah itu, Rasulullah langsung memukul ranting tersebut dengan lembut ke lemak unta Jabir sebanyak 3 kali. Tanpa Jabir duga, untanya tiba-tiba saja jadi sehat dan kuat kembali. Bahkan ketika ia menunggangi untanya lagi, untanya tersebut justru bisa berlari lebih cepat dibanding unta yang lain. Mereka pun akhirnya melanjutkan
perjalanan tanpa ada hambatan. Di tengah perjalanan, Jabir sempat bercerita tentang kehidupan keluarganya yang tengah kesulitan. Rasulullah lalu menawarkan diri untuk membantu dengan membeli unta Jabir. Wahai Jabir, maukah engkau menjual untamu kepadaku? Tidak ya Rasulullah, lebih baik saya hibahkan saja unta ini untukmu. Jangan, lebih baik aku membelinya saja. Mereka pun terlibat tawar-menawar hingga akhirnya Jabir melepaskan untanya dengan harga 40 dirham. Jabir lalu mengantarkan unta tersebut ke rumah Rasulullah pada keesokan harinya. Rasulullah lalu memberikan Jabir uang sebanyak 40 dirham. Tapi setelah itu Rasulullah meminta Jabir untuk membawa kembali unta tersebut. Jabir yang kebingungan kemudian bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, mengapa engkau memintaku untuk membawa untaku pulang? Tidak apa-apa, engkau lebih membutuhkan unta tersebut sebagai kendaraanmu. Pulanglah dan belanjakan uang tersebut untuk makan anak-anakmu. mata Jabir mulai berkaca-kaca. Jabir lalu mengucapkan terima kasih karena Rasulullah telah membantu meringankan kesulitannya. Oke, dari video tersebut apa yang bisa kita ambil dari keteladanan Nabi Muhammad dengan materi sedekah barusan? Bahwasanya Nabi Muhammad harus memberikan. Nah, itu termasuk hadiah apa sedekah? Kenapa? Ding ding ding. Oke. Kita lanjut dulu video yang kedua. Ini akan menjelaskan tentang perbedaan sedekah dan serta dari materi yang Halo semuanya, yuk kita bahas ini berbagi lewat konsep sedekah dan hadiah. Seru nih. Oke, kita mulai ya. Ibadah itu perlu suatu waktu, senyuman saja udah dihitung sedekah. Singkatnya, sedekah itu memberi tanpa harap balasan apapun. Murni cuma cari ridho Allah aja. Beda banget sama hadiah ya. Kalau hadiah itu kayak trofi, bentuk apresiasi buat prestasi seseorang. Yang keren nih, Islam membolehkan banget kita kasih hadiah lintas agama demi jaga hubungan baik. Nah, coba perhatiin deh, target penerimanya ternyata beda jauh antara sedekah dan hadiah. Sedekah itu buat memenuhi kebutuhan pokok. Kalau hadiah murni sebagai rencana kehormatan dan apresiasi. Ini penting banget. Sedekah bisa dari masjid kalau kondisi yang mendesak. Sedangkan hadiah itu selamanya opsional. Tapi ingat, niat baik doang gak cukup. Ada syarat hukum yang harus dipenuhi biar sah. Buat dikasih, kamu harus mandiri secara hukumnya. Anak kecil atau yang boros gak sah melakukannya. Dari sisi penerima, mereka memang butuh bantuannya dan punya hak penuh buat milih barangnya. Fakta ini, ngasih sodako atau hadiah bayi yang masih dalam kandungan itu nggak sah. Pastinya, barang yang dikasih juga nggak perlu mubazir. Harus bawa manfaat nyata buat yang terima. Terus prakteknya gimana? Biasa, pastiin apapun transaksi ini terpenuhi semuanya ya. Terus buat apa sih aturan kayak gini? Ternyata ada hikmah luar biasa di baliknya. Sedekah itu bikin persaudaraan kita makin kuat, nolak bala, dan pastinya mudah cinta dari Allah. Kalau hadiah itu senjata ampuh memusnahkan rasa iri hati dan memberi kasih sayang sejati. So, gimana? Hari ini kamu mau bantu yang butuh atau ngasih apresiasi yang berprestasi? Perbedaan hadiah dan sedekah. Rukun, syarat. Hikmah dari penayangan video barusan, mungkin sudah mengira ada cuma paham tentang sodako dan hadiah. Dari itu, Ustaz akan membagi pada kelas ini menjadi 3 kelompok. Kita akan memberikan tugas membuat poster di aplikasi Canva. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita kasih waktu 3 menit untuk menyampaikan poster tersebut.
Coba yang kelompok 1 soalnya ditanyakan. Nah, take two. Yeah. Kelompok 3 tugasnya. Oke, ya, tugas ibu kalian membuat sesuai apa yang ditugaskan ya. Kemudian setelah selesai kalian bermakna pada kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya. Nanti hasilnya akan ditanyakan di depan. Kemudian kalian itu mempresentasikan. Ya, mungkin Ustaz sudah mengira kalian sudah mengerjakan sukses semua ya. Alhamdulillah. Mulai dari kelompok 1, silahkan mempresentasikan. Ini hasil dari kelompok 1. Sedekah pemberian untuk kedua Allah. Definisi dasar pemberian sukarela: memberikan sesuatu kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jelas semata-mata mengharapkan pahala dari Allah SWT. Secara umum, hukum memberi sedekah dan hadiah adalah sunnah atau dianjurkan, namun dapat menjadi wajib tergantung kondisi dan kebutuhan spesifik pemberian. Pemberian penghargaan: pemberian sesuatu kepada seseorang sebagai bentuk penghargaan, penghormatan atau ungkapan kasih sayang untuk mempererat silaturahmi. Pesan cinta dan keikhlasan hanya berharap kepada Allah. Artinya niat yang lurus, keabsahan dan nilai sebuah kemuliaan saling betul pada niat yang lurus. Pastikan hati bersih dari sifat riya atau pamer, karena niat yang tulus karena Allah. Sebuah pemberian hanya akan menjadi perbuatan yang sia-sia dan yang dihilangkan dari spiritualnya. Terima kasih sudah selanjutnya dari kelompok 2. Yang dalam bagus dari kelompok 1 ini dari kelompok 2. Cinta pada sedekah versus hadiah. Ayo. Yang pertama ini ada sedekah. Fokus pada fakir miskin. Cara khususnya ditujukan sebagai bantuan bagi mereka yang membutuhkan fakir miskin. Pertamanya hukum utama yang sama, satu memberi, dua menerima barang yang terkabul. Hadiah itu bentuk apresiasi dan prestasi. Cara khususnya diberikan atas suatu pencapaian. Yang kedua, pemberian setelah ibadah berkah, mengikuti usul dan cara memastikan pemberian kita diterima oleh Allah SWT sebagai amal jariah. Ini yang paling bagus ini teman-teman. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Nanti tak bagus. Yang pertama ini adalah bonus. Tapi tentunya bonus. Bonus hukum adalah hadiah. Dan secara ini pemberian yang kategorikan sebagai hadiah dan diberikan pada pesan kadang-kadang ini hadiah diberikan sebagai penghormatan dan kepada ikhlas pada mereka yang telah perbedaan antara apresiasi dan kalau apresiasi ini semua memberi bonus bertujuan Kamera. sementara memberi pengemis bertujuan membantu kita berbicara di kota. Yang terakhir penghormatan lingkungan manusia. Tindakan ini menciptakan hal yang memperkuat kesetaraan antara manusia. Jadi ketiga kelompok itu kita sudah mengetahui sejauh mana pemahaman belajar semua. Yang pertama itu yang pertama itu kan menjelaskan tentang definisi hadiah serta sodako. Kemudian yang kedua kelompok kedua itu membuat diagram pen, ya. Mana di sana menjelaskan tentang rukun dan syarat apa saja persamaan dan perbedaannya. Kemudian yang terakhir itu memecahkan suatu masalah bonus karyawan itu sedekah atau hadiah. Dijawab oleh kelompok 3 itu berdasarkan hanya tadi bonus karyawan yang bekerja di suatu perusahaan itu termasuk hadiah. Oke. Materi ini sudah cukup. Belum usaha ini dan minggu depan akan menyajikan materi tentang lengkap ya. Sebelumnya baik kita doa satu yang Hati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.